Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Tentunya program kesehatan pada kali ini membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, dalam rangka Hari Pneumonia Sedunia, kita akan membahas mengenai kenali pneumonia pada anak dan pencegahannya. Dan telah hadir tentunya bersama kita, di tengah-tengah kita tentunya yang akan memberikan atau lebih lagi ilmu ya tentunya pada malam hari ini. Kita sudah kehadiran dengan Dr. Vivi Sofia SPAK, dokter konsultan respirologi anak dari Rumah Sakit Muhammad Rum Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Aduh, cerah sekali ini warna biru ya dok. Ya, apa kabarnya ini dok? Iya, alhamdulillah baik. Warna biru menandakan Hari Pneumonia Sedunia. Oh, harusnya saya tadi pakai warna biru juga. Iya ya. Oke, baik dokter. Kenali pneumonia pada anak dan pencegahannya tentunya pada malam hari ini ya dokter ya. Sedikit ini dokter untuk pneumonia sendiri itu penyakit, bisa dijelaskan penyakit seperti apa itu dok? Iya, baik Mbak Desti. Jadi kalau mendengar istilah pneumonia mungkin sulit disebutkan ya. Kadang-kadang para dokter menyebutkan sebagai infeksi paru, sehingga orang awam mungkin lebih memahami. Tapi sebetulnya pneumonia ini sendiri sudah sering disebut-sebut ya sebagai salah satu penyakit infeksi yang mengenai paru. Jadi kalau kita sebutkan definisinya, infeksi peradangan ya pada paru yang disebabkan kebanyakan oleh kuman-kuman mikroorganisme, salah satunya ya memang bakteri, virus maupun jamur. Oke, berarti infeksi peradangan pada paru ya ini Ya. dokter ya. Kalau untuk seperti contohnya kayak asma atau TBC itu sendiri itu apakah sama itu dok? Jadi kalau dalam proses penyakitnya itu sendiri, kalau asma itu mungkin faktor yang mencetuskan adalah faktor alergi. Jadi mekanismenya berbeda. Kemudian kalau TB itu adalah infeksi yang juga mengenai paru, tetapi sifatnya itu agak berbeda karena akan memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi mungkin ada tambahan untuk pneumonia, kita mematok waktu. Jadi waktunya biasanya secara akut atau kalau dikatakan akut itu selama 2 minggu. Jadi sebelum 2 minggu waktu, sebelum 14 hari. Jadi kalau misalnya batuk pilek, ada permasalahan saluran napas di bawah 2 minggu dan menimbulkan gejala-gejala yang mengarahkan pneumonia, kita berpikir ya pneumonia gitu. Ya, baik. Ini kan untuk yang diserang sendiri ini contohnya pada anak ya ini Betul, dokter ya. betul. Kalau untuk umumnya sendiri ini dokter, penyakit di pneumonia pada anak ini sendiri itu seperti apa ini dok? Ya, jadi kalau pada anak sendiri, karena kita tahu bahwa anak itu secara anatomi saluran pernapasannya akan menjadi lebih kecil ya dibanding orang dewasa. Kita kan kalau bilang usia anak itu ada yang usia bayi baru lahir atau neonatus, kemudian usia bawah 5 tahun, usia prasekolah, dan ada juga remaja hingga 18 tahun. Nah, ini yang menjadi perhatian adalah pada anak bawah 5 tahun. Karena apa? Apabila saluran pernapasannya itu mulai terinfeksi dari udara yang mengandung kuman, dia akan turun kuman-kuman tersebut ke kantong udara di bawah yang kita sebut dengan alveolus. Nah, kantong-kantong udara ini biasanya kan memang mengembang, mengempis untuk membuat pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah di paru. Nah, kalau misalnya terjadi pneumonia, kantong udara ini beberapa kantong yang ada di dalam situ akan menjadi berisi cairan dan bahkan mungkin akan adanya kumulasi atau kumpulan dari mikroorganisme menjadi nanah. Nah, ini yang akan mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah di area paru. Nah, sehingga karena saluran napas anak itu lebih kecil, kalau misalnya kumannya udah segera menyerang, ya itu akhirnya menjadi sakitnya lebih cepat dan lebih berat. Mungkin seperti itu ya, karena berbelanya. Tapi bukan berarti pneumonia ini hanya pada usia anak, bisa juga pada usia dewasa. Dan paling berbahaya apabila pneumonia ini pada orang yang lansia atau lanjut usia, seperti itu. Oke, baik dokter. Kalau untuk gejala atau tanda-tandanya sendiri nih dokter, Ya, penyakit pneumonia ini sendiri. Pneumonia, iya, memang agak sulit disebutkan ya. Dokter, iya, bagaimana ya dok? Jadi kalau pneumonia itu sendiri, awalnya kita temukan adanya gejala-gejala saluran pernapasan atas terlebih dahulu biasanya. Biasanya
kita sering temukan anak dengan batuk, kemudian mungkin pilek dan juga disertai demam. Kemudian beberapa hari kemudian apabila tidak terobati dengan baik, atau mungkin saja mikroorganismenya memang mikroorganisme yang bisa merusak ya saluran pernapasannya hingga menjadi peradangan daerah paru tersebut, ini akan menyebabkan gejala-gejala pneumonia yang bisa kita deteksi. Biasanya memang dokter akan menilai, oh ada napas cepat, jadi napasnya lebih cepat dari usia dari napas yang normal pada usianya. Kemudian bisa jadi ada tanda-tanda yang lebih lanjut, yaitu tarikan dada bawah ke dalam. Jadi kalau kita lihat kan pada anak itu dinding dadanya kalau kita buka ada otot napas bawah tulang ini yang tertarik ke dalam. Nah itu namanya tarikan dinding dada bawah ke dalam. Kalau lebih berat lagi mungkin akan kita temukan anaknya tampak biru gitu ya, biru ya, bisa di lidah, bisa di ujung-ujung jari gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kondisi-kondisi lainnya, kita akan melihat secara spesifik pada anak itu suara napas yang tidak normal ya, mungkin sudah terlihat juga napas cuping hidung, kita nggak bisa memperagakan ya karena kan tertutup masker. Jadi napas cuping hidung, ataupun sudah mulai ada gangguan minum pada seorang anak. Dan hati-hati apabila anaknya sudah mulai tampak tidak sadar atau kalau kita bilang apatis ya, pastinya kok nggak kontak sama kita. Nah itu mungkin suatu kondisi berat, sehingga hati-hati. Ini bisa menjadi pneumonia berat yang membutuhkan perawatan intensif lebih lanjut. Oke, baik. Ya. Berarti itu tadi ada flu ya dokter ya? Ada pilek. Jadi flu dan pilek agak sedikit berbeda. Ya. Flu dan pilek sama ya dok? Beda. Oh beda. Itu kayak gimana dok kalau? Jadi kalau pilek itu yang sehari-hari kita lihat ya. Tapi kalau istilah flu itu sendiri mungkin kita harus luruskan. Kalau seseorang terkena flu itu maksudnya adalah etiologi atau penyebabnya adalah influenza. Oh. Kalau influenza itu biasanya gejala yang akan timbul itu akan lebih berat. Jadi nanti bisa juga influenza itu sendiri menyebabkan pneumonia. Jadi kalau pneumonia itu kayak suatu gejala yang seperti saya sebutkan tadi, tetapi penyebabnya bisa berbagai macam. Nanti akan timbul, oh ini pneumonia karena COVID, oh pneumonia karena influenza, oh pneumonianya karena streptococcus. Jadi itu nanti kembali sumber atau penyebabnya itu adalah apa. Oke. Iya. Kalau di anak-anak sendiri itu kebanyakan pilek berarti ya dokter? Betul, ya? kalau istilah yang sederhananya pilek. Mampet di hidung ya dok? Mampet di hidung atau meler. Oh, jadi bentuknya pilek. bisa mampet atau meler. Oke, itu pilek, batuk juga. Nah kalau untuk jangka waktunya sendiri ini dokter, Iya. apabila sudah lebih dari 2 minggu untuk Iya. si anak ini sendiri, Iya. itu bagaimana itu dok? Nah kalau lebih dari 2 minggu kita harus telaah. Ada banyak sekali penyakit saluran pernapasan yang kalau lebih dari 2 minggu itu harus kita evaluasi. Mungkin saja bukan pneumonia yang kita maksud di sini yang bisa menyebabkan secara cepat kesakitan dan kematian pada anak. Tetapi yang lebih dari 2 minggu itu dengan gejala batuknya, kita mungkin dapatkan, oh ini kalau berulang atau tipe-tipe tertentu karena ada pencetus bisa jadi asma. Atau mungkin saja batuknya tidak perbaikan, makin lama makin memberat batuknya, bisa saja TBC. Atau kadang-kadang anaknya kok batuknya terus-terusan tetapi berat badannya juga nggak naik-naik. Oh ternyata ada problem di saluran pencernaan yang suka, kalau kita bilang kan kalau pada anak gumuh terus, ternyata itu menjadi respon batuk juga pada anak. Bahkan kadang-kadang sinusitis, ada peradangan di sinus, kemudian dia akan jatuh lendirnya ke tenggorokan. Kita tahu di tenggorokan itu juga ada reseptor batuk, kalau tersentuh dia akan batuk. Jadi kadang-kadang batuk itu harus dicari di mana sih sebetulnya sumbernya, seperti itu. Nah jadi bisa saja munculnya batuk, tetapi penyebabnya itu berbeda. Enggak, kalau batuk itu spesifik sekali bagaimana tipe batuknya. Apalagi kalau udah pilek pasti batuk ya dok. Betul. Karena apa ya, lendirnya ya, Saluran atau apa sih pernapasannya kalau kita nyebutnya ya dok? satu area ya. Betul. Baliknya ke tenggorokan. Iya. Pasti dia bakalan bergumpal ya dokter Iya. ya. Di tenggorokan dan itu akan menimbulkan batuk. Iya. Oke. Dan bahkan kalau kita mau meluruskan anggapan, Iya, dokter. batuk itu sebetulnya bukan lawan kita, tetapi adalah teman kita. Jadi kalau dia ada batuk, seyogyanya kita bantu. Dengan apa? Coba minum lebih sering gitu ya, sehingga akan membantu tubuh kita untuk mengencerkan lendiran dan batuk keluar mengeluarkan dahak atau mikroorganisme yang mengalir saluran napas. Oke. Tapi kalau misalnya berlebihan mungkin ya tetap kita kasih obat batuk. Tapi pada prinsipnya batuk itu jangan ditekan, dibantu dengan beberapa obat
untuk membantu batuknya mengeluarkan dahak atau mikroorganisme gitu. Kalau dipaksa untuk mengeluarkan itu dok? Iya, berbahaya tentunya ya. Kalau dipaksa untuk mengeluarkan, caranya juga ada. Jadi kadang-kadang orang batuk, langsung batuk, tetapi pada sebetulnya kalau kita bernapas melapangkan rongga toraks, rongga dada kita, menarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut, itu sebetulnya membantu si batuk mengeluarkan lendir. Jadi itu ada dorongan dari bagian dalam paru untuk melapangkan saluran napas kita yang mungkin sudah banyak dahak dan lain sebagainya. Karena kan setiap batuk pasti dada tuh sakit juga, ikut sakit ya dok ya, karena menahan batuk yang terlalu kuat ya dok ya. Ada senam-senamnya juga untuk melakukan penguncian lendir. Oh aduh. Sepertinya nanti setelah iklan ini nanti kita boleh dikasih tahu ya dokter ya. Itu banyak nanti kita akan lanjutkan lagi dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711136411. Kami akan kembali, tetap di Jendela. Saat Anda dan orang lain memiliki berat badan yang sama, bukan berarti memiliki kualitas kesehatan dan kebugaran yang sama. Hal ini dikarenakan Anda mungkin memiliki komposisi tubuh yang berbeda dengan orang tersebut. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, fokus saat menjalani program kebugaran tidak hanya pada menurunkan berat badan, tetapi juga dengan komposisi tubuh. Dapatkan paket dasar diet dengan harga Rp330.000. Anda dapat memulai diet yang tepat dan sehat di bawah bimbingan konsultan gizi klinik kami. Pada paket tersebut, ahli kami akan melakukan pemeriksaan komposisi tubuh Anda dan akan memberikan menu yang tepat dan efektif untuk mencapai komposisi tubuh yang baik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di bawah ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bisa dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV.
buah duku dimakan cumi. Pasar sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, Ayo nonton komedi kosan Makcik di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Makcik Setiap hari Kamis jam 7 malam. hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Vivi Sofia, SPAK, Dokter Konsultan Respirologi Anak dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih membahas tentang kenali pneumonia pada anak dan pencegahannya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Iya. Terkait untuk kembali lagi lebih ke faktor ini dokter ya. Iya. Faktor resiko dari pneumonia ini sendiri itu seperti apa dokter pada anak-anak? Iya, ya. Jadi mengapa seorang anak bisa kena pneumonia ya tentunya. Jadi banyak faktor yang mesti kita perhatikan terkait utamanya mengapa banyak kuman di sekitar anak ini. Tetapi ada lagi faktor anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat faktor anak itu sendiri, ada anak-anak yang mungkin berat badan lahirnya rendah, mungkin saja pada saat lahir dia kurang bulan atau prematur, atau anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi, mungkin hanya sekali, setelah itu tidak imunisasi, yang saat ini karena COVID mungkin ya banyak sekali yang tidak mengejar imunisasi secara rutin, atau bisa saja karena memang faktor kumannya itu sendiri. Nah, anak-anak dengan gizi yang kurang, kita sedang mendengar banyak stunting dan stunted ya, dan hati-hati juga pada anak-anak yang gizi buruk, ya itu yang menjadi perhatian. Dan mungkin saja komposisi makanan atau pola hidup yang tidak baik, polusi udara, asap rokok, pembakaran sampah, ya. Kemudian juga yang kita lihat bahwa anak-anak tidak mendapatkan vitamin A yang salah satu sangat penting untuk epitel saluran pernapasan. Nah, ini banyak sekali faktor risikonya. Bahkan kadang-kadang rumah yang padat, lingkungan yang penuh sesak dari sisi sosioekonomi dan sebagainya, ini menjadi faktor risiko mudahnya seorang anak terkena pneumonia. Jadi ini yang menjadi perhatian kita semua. Oke, baik, berarti berat badan pada saat anak itu lahir pun memang berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, dan juga kurang bulan ya dokter, Kurang ya? bulan. Kurang bulan juga berpengaruh. Ya. Dan untuk pada saat terserangnya sendiri ini dokter, Ya. pneumonia ini sendiri, apakah pada saat si anak lahir atau nanti setelah anak berumur Ya. ada usianya sendiri itu? Iya, apa, Dok? jadi kalau kita bilang pneumonia itu sejak dari lahir sampai ke usia lebih besar itu bisa kapan saja terkena pneumonia, tergantung apabila penyebabnya berada di sekitar dia. Bahkan kadang-kadang pada seorang anak yang sehat ada beberapa penelitian menyebutkan sebetulnya kalau dilakukan swab ya, jadi kalau swab itu kan hanya buat COVID, swab di daerah tenggorokannya itu ternyata ditemukan kuman-kuman tersebut. Tetapi kuman itu tidak menjadi penyakit pada saluran pernapasan karena saluran pernapasannya aman gitu. Tetapi kalau seorang bayi atau anak menghirup rokok, itu akan membuat saluran pernapasan akan menjadi rusak, sehingga kuman yang sudah menunggu di sini akan turun ke bawah. Karena kita ingat ya, saluran pernapasan kita itu paling tempat yang tidak steril. Kita bernapas, menghirup udara, mengeluarkan lagi, kan seperti itu ya. Jadi memang paru-paru kita ini adalah area yang tidak steril. Nah, itu yang menjadi perhatian. Oke, berarti kalau disimpulkan sedikit ini dokter ya, berarti mau di anak-anak maupun di kita sendiri itu memang ada kumannya ya dokter. Betul. Bagaimana kembali lagi ke lingkungan kita tadi, Lingkungan kita menghirup udaranya tadi juga apakah bersih atau kotor, itu Betul. kembali lagi ya dokter, Iya. bagaimana tubuh kita mengolah berarti ya dok. Iya. Apalagi di anak-anak yang masih belum usia bisa muda ya dokter. Iya. Oke, baik. Daya tahannya tidak sebaik orang dewasa tentunya ya. Benar. Oh, berarti memang yang punya anak-anak kecil yang merokok ya, mohon Iya. maaf, itu memang kalau untuk asapnya itu memang harus dijauhkan. Bukan asapnya saja ya, bahan yang menempel di badannya ataupun mungkin dari asbaknya itu sendiri, Oke. itu juga mempengaruhi. Oh, Bahkan vape ya, alat e-sigaret ya, Oh, ya? itu sebetulnya sama saja dengan rokok yang biasa. oh, Berpengaruh juga untuk anak-anak. berarti Iya.
lingkungan ya, balik lagi ya dokter. Lingkungan ya, saling Hati-hati ingat-ingatkan sekali. ya. Iya. Apalagi anak-anak, bukan hanya anak-anak saja, semua yang Semua ada di dekat, orang, yang termasuk yang melakukan merokok itu tadi Iya. juga memang sangat berbahaya ya dokter. Betul. Ya baik dokter, kalau untuk mendeteksinya sendiri ini dokter, Oke. bagaimana itu dokter secara awalnya biar kita tahu anak Iya. tersebut kena pneumonia? Ya, jadi memang seyogyanya kita semua, nggak hanya orang Iya. tua, itu bisa mengenali secara dini gejala pneumonia yang telah saya sebutkan, dan juga melihat apakah sudah terjadi tanda-tanda napas cepat. Karena tanda-tanda napas cepat itu sebetulnya sangat mudah kita deteksi dari seorang anak. Mungkin nanti dari layar kita akan melihat. Oke, ada gambarnya ya? Ada gambar, tapi Oke. mungkin videonya setelah saya terangkan bagaimana cara menghitung napas yang bisa kita kerjakan pada anak-anak balita. Oke, ada gambar. Ya. Oke, ini ada. Oke, ini ada gambar. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa menghitung napas anak dalam 1 menit menjadi perhatian. Kalau kita selama ini kan menghitung nadi ya, yang bisa ya. Tapi ternyata menghitung napas itu sangat mudah kita kerjakan. Jadi ibu atau pendamping menghitung 1 menit. Jadi hidupkan saja stopwatchnya. Ya. Kemudian kita akan menghitung tarikan napas pada anak itu sampai 1 menit. Berapa hitung napasnya dalam 1 menit. Kalau misalnya kita temukan anak kurang dari 2 bulan, Ya. napas 1 menitnya itu 60 kali atau lebih, itu kita katakan napas cepat. Kalau 2 bulan hingga 1 tahun 50 kali atau lebih, kita katakan napas cepat. Dan 1 hingga 5 tahun atau lebih, ya itu bila kita temukan 40 kali atau lebih, ya. Nah kemudian kalau kita temukan tarikan dinding dada bawah ke dalam, nanti kita lihat video ya. Ya, dokter mohon maaf, nanti kita lanjutkan kembali Boleh, untuk menghitung ini ya dokter, Cara hitung menghitung ya. napas ya. Iya. Ini kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter Boleh. ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, dengan Ibu Novi. Halo, selamat malam Ibu Novi. Ya, selamat malam. Oke, Ibu Novi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu. Saya mau nanya dong, itu kalau radang paru itu bisa sembuh nggak sih? Terus yang kedua, kalau bisa sembuh, nanti ada efeknya nggak ke depannya untuk anak ketika nanti dia dewasa? Ya. Baik, itu saja Ibu Novi. Iya. Baik, terima kasih Ibu Novi. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, boleh? Salam Ya, dokter. terima kasih Ibu Novi atas pertanyaan yang memang semua orang tua merasakan kekhawatiran ya kalau seorang anak terkena pneumonia. Jadi kalau pneumonia ini datang ke kita dalam kondisi yang tidak terlalu berat, mudah-mudahan segera bisa sembuh. Pada perawatan kita biasanya tidak memakan waktu lama, karena kalau kita temukan udah napas cepat, ada tarikan dinding dada bawah ke dalam, itu biasanya kita harus memberikan pengobatan secara antibiotiknya lewat infus atau intravena agar cepat untuk menjangkau infeksi yang ada di paru-paru. Karena kalau menunggu respon dari obat yang diminum akan lebih lama. Nah, jadi bisa disembuhkan Ibu Novi asal datangnya agak lebih cepat. Bahkan kadang kalau datangnya juga agak terlambat mungkin ya, kita akan menangani dan kita juga di RSMH sendiri kan punya fasilitas yang lebih lengkap. Tetapi kadang-kadang mesti hati-hati apabila pneumonia-nya berat ditambah lagi dengan komplikasi yang sudah terjadi, karena kita tahu pneumonia itu komplikasinya bisa kemana-mana. Karena kumannya ada di paru dan bisa melewati pembuluh darah, bisa komplikasi ke meningitis bisa, atau bahkan mungkin karena peradangannya kita lihat tadi ada kantong udara yang berisi cairan atau nanah, itu bisa pecah, bisa menyebabkan berpindahnya kuman tersebut ke selaput paru sehingga terjadi efusi pleura atau emphysema, sehingga kita harus mengeluarkan cairan dari selaput paru tersebut menggunakan alat misalnya WSD dan lain sebagainya. Itu mungkin akan menjadi pengobatan akan lebih panjang, dan setelah itu faktor-faktor sisa dari penyakitnya ya bisa berpengaruh ya. Jadi seyogyanya tidak sampai demikian. Bahkan kalau memang anak-anak pneumonia itu kalau ada gangguan lebih berat lagi, kita perlu alat bantu napas yang kita langsung masukkan ke saluran pernapasan ke tenggoroknya, namanya diintubasi. Kemudian dipasang alat bantu napas dengan mesin ventilator. Nah ini kalau kita bilang seperti ini sudah di ICU tempatnya. Dan ya kalau memang sudah berat, agak sulit
untuk dipertahankan, tapi tetap kita berusaha. Di RSMH kita juga punya banyak SDM yang handal, baik dari dokter maupun perawat untuk mengatasi hal ini. Ya. Berarti memang untuk semakin cepat diatasi ya dokter? Betul. Semakin cepat datang ke dokternya atau ke Iya. rumah sakit, semakin cepat diatasi dan penanganannya sendiri ya dokter? Iya. Kalau untuk misalnya sembuh dokter, dikatakanlah, untuk efeknya sendiri, seperti Ibu Novi bilang tadi, itu bagaimana dokter? Jadi kalau terkena pneumonia sebetulnya sejak awal kita dapatkan dan tidak terlalu berat, dia akan sempurna. Jadi kembali ke saluran pernapasan yang baik. Tapi kalau misalnya tadi sudah terjadi komplikasi seperti yang saya sebutkan kembali, tadi kan sudah ada gangguan selaput atau pembungkus parunya yang terganggu, sehingga memang parunya itu mengembangnya tidak baik. Tetapi dengan latihan napas, nanti dengan fisioterapi dan lain sebagainya, mudah-mudahan akan kembali ke fungsi. Tetapi mungkin tidak 100% karena sudah ada komplikasi yang lebih lanjut. Sehingga tadi penting sekali kenali gejala sejak awal. Oke, baik dokter. Berarti penting sekali ya dokter ya. Betul. Kita boleh kembali lagi ke cara menghitung Boleh, tadi dokter. iya. Karena terpotong ada telepon. Iya. Menghitung untuk nafas ya dokter, Napas. si anak sendiri. Napas. Oke. Pakai P. Napas, napas atau napas ya dokter? Pakai P. Oh, pernapasan. Oke, Iya. boleh, silakan dokter. Oke, jadi kita akan lihat di video. Ini salah satu cara menghitung napas dalam 1 menit. Jadi kalau kita kan udah punya handphone, Iya. setelah stopwatch 1 menit, kemudian kita fokus menghitung napas. Tapi ada syaratnya, anaknya tidak boleh dalam keadaan nangis, anaknya tidak boleh habis lari-lari gitu ya, atau anaknya habis nyusu atau habis makan, karena anak kan cepet ya napasnya, jadi nanti terhitungnya tidak benar. Nah, jadi kalau anaknya tenang, kemudian coba kita hitung napas. Mungkin kita akan mencoba belajar bersama menghitung dalam 1 menit. Ya, jadi ini video yang di sebelah sini kita akan hitung napasnya. Ya, Videonya bisa dihidupkan. bisa di play. Oke, masih oke, sepertinya masih menunggu dokter. Kalau Oke. misalnya untuk tanpa video ini bagaimana dok? Boleh. Oke, jadi kalau kita menghitung 1 tarikan napas, itu artinya menarik napas dan mengeluarkan itu satu kali. Oke. Ya, 1 kali, Oke. 2 kali, 3 kali. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita menghitung anak yang lebih kecil mungkin agak lebih latihan ya. Iya. Nah, jadi kalau kita hitung stopwatch, kita menghitung napas anak itu berapa kali kita temukan. Oh. Jadi bisa dalam 1 menit, apabila napasnya ternyata usianya 2 tahun, napasnya kita hitung 45 kali dalam 1 menit. Oke. Ternyata anaknya napas cepat. Tetapi kalau kita hitung napas anak 2 tahun tadi ternyata hanya 30 kali, artinya napasnya normal. Jadi ada cara untuk menentukan, waduh ini ada napas cepat nih, harus bawa ke dokter nih, karena sudah mulai tanda-tanda pneumonia yang harus segera diobati. Tapi sesuai dengan umur ya dokter? Sesuai Betul. dengan usia ya dok? Jadi kalau kita lihat, kalau bayi yang baru lahir sampai usia 2 bulan, batasannya ada 60 kali atau lebih. 2 bulan hingga 1 tahun 50 kali atau lebih, dan 1 tahun hingga 5 tahun 40 kali atau lebih. Tapi sebetulnya kalau udah di atas 5 tahun, patokannya udah sama kayak orang dewasa, 30 kali atau lebih. Itu jadi kayak standar juga di COVID ya untuk pendeteksian. 1 menit tapi ya dok? Dalam 1 menit penuh. Karena biasanya napas anak itu udah teratur. Iya benar. Jadi kadang saya itu stop, kemudian nanti napas lagi seperti itu. Jadi kita harus berhitung 1 menit penuh. Kalau kita ragu-ragu dengan hasil hitungan kita, boleh kita ulangi sekali lagi. Sampai berhasil ya dok? Sampai kita tuh yakin hitungan kita itu tidak salah gitu ya. Tapi jangan lama-lama. Iya, dokter. Iya, jangan lama-lama. Kemudian yang satu lagi adalah gambar tarikan dinding dada bawah ke dalam ya. Ini yang tarikan ini. Kalau ada videonya mungkin akan kita lihat lebih jelas. Itu ada tanda yang harus kita waspadai, ada tanda pneumonia yang jelas. Oke, berarti di gambar itu untuk apa ya? Kalau nyebutnya rongga. Kalau kita lihat kan otot bantu nafas Iya. di bawah tulang iga kita. Ya. Oh, itu ada hembusan seperti Itu ada tarikan keluar ke dari- dalam ya, Oh, agak lebih terlihat lebih jelas. Oke, baik. Berarti untuk cara menghitung napas. Nah, Ya.
Kalau ini apa ini dok? Oh, ini kalau kita menemukan anak dengan pneumonia, ada napas cepat, ada tanda tarikan napas, ya kita mungkin membutuhkan ronsen, ya, ronsen dada selanjutnya. Itu berarti kalau kita sudah menemukan napas tadi yang napas kurang baik cepat, ya dokter, kemudian ada tarikan dada ke bawah, ya. Oke, baik dokter. Kalau untuk apabila sudah menemukan ya dokter, yang sudah menemukan untuk ibu-ibu di rumah sudah melakukan untuk hitungan napas ini sendiri, apa yang harus mereka lakukan? Iya, jadi artinya upaya penemuan ini jangan ditunggu-tunggu lagi. 24 jam kita harus bawa anak kita ke rumah sakit, ya. Kalau rumah sakit RSMH kan juga 24 jam standby. Tetapi kalau misalnya nanti dekat rumah juga ada dokter praktek atau klinik atau puskesmas, ya segera bawa saja. Karena memang di sana juga akan ada tata laksana awal, ya. Kalau memang ternyata tidak terlalu berat, mungkin nanti akan diberikan pengobatan awal dulu. Tetapi kalau misalnya sudah ada tarikan dinding dada ke dalam ini, biasanya akan perlu perawatan lebih lanjut. Karena sudah mulai tampak pneumonia yang ke arah berat. Kalau untuk anak sendiri ya dokter, apabila sudah dibawa ke rumah sakit ya dokter, sudah diketahui bahwa pneumonianya dikatakanlah tidak berat, ada yang berat juga. Nah itu untuk proses selanjutnya sendiri untuk anak itu seperti apa dokter? Jadi kalau anak misalnya kita bernapas cepat, itu sebetulnya dokter akan memberikan pengobatan antibiotik yang bisa diminum. Tapi sekali lagi kalau kita lihat anaknya tidak bisa minum obat antibiotik, jangan ditunggu lama, terpaksa harus kita rawat ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau sudah ada tarikan dinding dada ke dalam, harus kita rawat ke rumah sakit karena ini membutuhkan tindakan lebih lanjut. Biasanya kalau sudah ada tarikan ini, biasanya oksigennya juga turun. Biasanya kita bisa deteksi dengan alat, ya. Sekarang ini alat namanya pulse oximeter yang taruh di jempol itu sudah banyak dijual bebas, bahkan ada yang nggak terlalu mahal harganya, ya. Tapi kadang-kadang akurasinya, ya, keakuratannya belum tahu. Nah, jadi kalau kita mengukur, ya, kalau kita temukan anaknya di bawah 92% pada anak yang di atas usia muda, itu kita harus hati-hati dan harus dibawa. Tapi kalau anak neonatus ke bawah, ya, itu kalau di bawah 95% itu sudah ada warning sign untuk kita bawa. Ya, jadi harus hati-hati, ya, termasuk kalau sudah ada detak jantung yang begitu cepat, itu artinya jantungnya sudah mulai terganggu, ya, untuk kekurangan oksigennya di dalam tubuh. Oke, baik dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dan penambahan fasilitas alat canggih yaitu LINAC, dan layanan unggulan jantung terpadu yaitu Cath Lab, Azurion, dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Rondas, SPGP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat Cath Lab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia.
Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien. Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Ketika kecerahan kulit badan dan wajah bukan menjadi yang utama, tetapi kesehatan kulitlah yang lebih utama, keluarga sehat memilih sabun herbal Ganapati. Dengan formula alami daun mimba atau tumbuhan intaran atau dikenal sebagai daun nim dan ekstrak zaitun yang berkhasiat menyehatkan kulit, memicu produksi kolagen, mempercepat regenerasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, melembabkan dan menghaluskan kulit. Sabun herbal Ganapati dibuat dengan sentuhan kasih beraroma bunga kenanga yang membuat badan dan wajah cerah, sehat dan segar. Sabun Ganapati, sabun herbal pilihan keluarga sehat. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Ekspedisi kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Vivi Sofia SPAK, dokter konsultan respirologi anak. Aduh, selibet sedikit ini dokter, maaf ya dokter ya. Dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih dengan tema kita kenali pneumonia pada anak dan pencegahannya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364111. Baik dokter, terkait dengan pencegahan dan juga pengobatannya sendiri ini dokter ya, terkait pneumonia ini. Ini untuk imunisasi nih dokter, apakah harus tepat waktu atau bila lewat usia untuk imunisasinya sendiri ini akan terkena penyakit atau bisa mencegah itu, bagaimana itu dok? Ya, jadi kita mungkin mulai dari bagaimana proses penularan itu sendiri ya. Jadi kalau yang namanya pneumonia itu biasanya kumannya terhirup ke dalam saluran pernapasan kita. Dan kumannya ini sebetulnya macam-macam sekali. Bisa kuman dalam betul-betul kuman. Misalnya kalau yang terbanyak menyebabkan pneumonia itu namanya Streptococcus pneumonia. Agak susah ya disebutkan. Saya nggak mau berani. Kemudian yang kedua yang menyebabkan penyebab pneumonia tertinggi pada usia anak itu adalah
Haemophilus influenza tipe B ya. Jadi kan kalau disingkat tuh HIB ya. Jadi dua kuman ini yang paling banyak menyebabkan pneumonia, walaupun masih banyak sekali kuman-kuman bakteri lain maupun virus, bahkan SARS-CoV itu yang menyebabkan juga pneumonia, bahkan ada jamur ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya yang saya sebut HIB itu sudah ada di dalam imunisasi yang sudah jadi program pemerintah. Kita tahu bahwa sejak anak usia baru lahir itu kan dapat imunisasi hepatitis B, tapi itu untuk hepatitis. Kemudian BCG untuk TBC. Nah, untuk pneumonia itu sebetulnya sudah diberikan imunisasinya sejak usia 2 bulan. Kalau misalnya sudah atau belum ya punya anak ya? Belum. Jadi kalau ibu-ibu yang biasanya tahu yang sudah punya anak bayi sejak 2 bulan membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi DPT. Nah, di DPT itu ada difteri, pertusis, tetanus. Untuk kuman yang bisa menyebabkan pneumonia adalah pertusis. Pertusis itu adalah batuk rejan. Atau istilah yang mungkin saya harus luruskan atau yang di awam biasanya batuk 100 hari, padahal sebenarnya bukan 100 hari ya. Itu batuk rejan. Itu pertusis, dan pertusis bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian di dalam suntikan yang di 2 bulan itu ada juga HIB. Nah, mungkin ini kalau zaman dulu sekali waktu mungkin si kecil itu mungkin belum dapat, tapi setelah 10 tahun terakhir imunisasi HIB itu ditambahkan, dan ini menjadi kebijakan pemerintah untuk seluruh Indonesia. Kemudian pada 2 bulan itu juga baru ada tambahan imunisasi yang sekarang sudah program pemerintah canangkan di seluruh Indonesia secara serentak, yaitu imunisasi PCV atau pneumokokal vaksin. Nah, disinilah imunisasi yang bisa mencegah Streptococcus pneumonia yang menjadikan penyebab paling banyak pneumonia pada anak. Nah, jadi ini adalah tambahan imunisasi yang telah diprogramkan pemerintah, diberikan sebanyak 3 kali di usia 2 bulan, 3 bulan, dan usia 1 tahun, dengan harapan pemberian imunisasi untuk mencegah kejadian Streptococcus pneumonia menjadi pneumonia pada seorang anak itu bisa diatasi. Itu harganya mahal loh kalau di tempat praktek swasta. Jadi ini diberikan secara gratis oleh pemerintah karena ini menjadi penting untuk mencegah pneumonia pada anak balita. Kalau untuk pemberiannya sendiri itu dokter, di usia berapa dok? Jadi kalau yang program sedang berjalan ini diberikan di usia 2 bulan, kemudian 3 bulan, dan kemudian di usia 1 tahun. Jadi kalau yang sebelah kanan DPT, HIB, disuntikan hepatitis B 1 suntikan, kemudian sebelahnya adalah PCV. Jadi pada saat bayi datang ke puskesmas atau ke posyandu dapat langsung 2 suntikan. Dan suntikan yang terbaru tadi adalah untuk mencegah pneumonia. Berarti itu yang baru ya dokter ya? Betul. Berarti yang sudah berarti itu bagaimana? Belum dapat. Belum dapat. Jadi karena memang kenapa diprioritaskan untuk anak 2 bulan? Karena memang pada anak-anak dengan usia muda itu paling sering kejadian pneumonia ditemukan. Sehingga makin cepat kita kasih antibody yang ditemukan oleh imunisasi, semakin anaknya terlindungi. Baik. Berarti memang untuk saat ini yang bayi-bayi yang baru lahir ya dokter ya? Yang beruntung ya? Iya, yang beruntung sudah ada tambahan imunisasi ya. Betul. Ini dokter ya? Kalau untuk apa tadi dokter, pertusis ya dok? Pertusis. Wah, saya coba tanya. Gampang ya sebetulnya. Iya benar dokter. Batuk 100 hari ini dokter. Itu istilah yang harus dibenarkan ya. Iya, batuk 100 harusnya batuk rejan. hari. Batuk rejan. Bahasa kitanya harusnya batuk rejan, bukan 100 hari. Tapi memang ada itu dokter. Ada. Jadi batuknya tidak membaik ya. Lama perbaikannya karena apa? Si kuman tersebut merusak saluran pernapasan kita di permukaannya itu. Kalau kita bilang sila-silanya semuanya gundul, sehingga dahak yang ada di saluran pernapasan kita itu sulit untuk dikeluarkan, sehingga anaknya akan batuk panjang. Dan itu sangat menular sebetulnya ke seluruh lingkungan dia ya. Bahkan anak ke orang dewasa, dewasa ke anak itu juga bisa sangat menularkan. Berarti untuk
rejan nih, dokter. Benar ya, batu dokter? rejan. Untuk rejannya sendiri berarti menular, dokter. Iya. Dan memang ada pada anak, untuk anak sendiri atau untuk usia-usia lebih lanjut lagi itu ada juga, dokter. Iya, jadi bisa saja orang dewasa juga terkena pertusis ya, tetapi mungkin tidak terlalu nyata. Karena apa? Iya. Orang dewasa mungkin lebih mudah yang mengeluarkan lendir, tapi kalau pada anak sangat sulit ya. Tapi ya tadi kemungkinan si orang dewasa menjadi pembawa kuman untuk ke anak lain. Nah itu yang menjadi. Jadi kalau satu anak kena pertusis yang telah dibuktikan dengan swab mungkinnya, karena agak sulit ya menemukan kuman itu dari saluran pernapasannya, semestinya seluruh orang yang di sekitar dia harus diberikan pengobatan pencegahan agar tidak terjadi apa ya, kalau kita bilang sarang kuman dalam rumah itu ya, untuk bisa menularkan kepada orang-orang lain di sekitarnya. Oke, baik dokter. Dokter, kembali dengan pencegahan ini sendiri, dokter. Untuk pencegahan pneumonia ini sendiri, dokter, itu lebih biar bisa untuk ibu-ibu di rumah juga lebih paham ini, dokter. Itu seperti apa sih, dok? Bagaimana? Iya, jadi pencegahan itu mungkin kita mulai dari faktor risiko ya. Pencegahan yang paling penting adalah mengupayakan anak-anak yang dalam kehamilan itu tidak cepat lahir tentunya. Jadi ibunya hamil itu harus makannya cukup, kemudian bergizi, jauhkan dari kondisi stres sehingga dia lahir dengan berat badan cukup dan tidak kurang bulan. Jadi cukup bulan dan sehingga ya faktor risiko satu hilang. Kemudian segera pada saat baru lahir ibunya meletakkan bayinya ya, bayinya diletakkan di dada ibunya dan upayakan inisiasi menyusui dini sehingga nanti akan mengupayakan ASI-nya cepat ya dikonsumsi oleh anaknya. Tidak diperkenankan menambah susu formula sejak awal. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan ASI segera, akhirnya kita harapkan dia dapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan kemudian jangan lupa setelah 6 bulan perkenalkan dengan makanan tambahan. Agar anak itu akan mendapatkan gizi yang seimbang ya. Nah, ini tadi kita lihat ada gizi kurang, ada gizi buruk, kita cegah hal itu. Jadi gizinya harus baik. Kemudian yang berikutnya adalah imunisasi. Jadi kalau misalnya sekarang ini banyak yang belum tahu bahwa ada imunisasi PCV secara gratis yang bisa dimulai di usia 2 bulan yang didapat di puskesmas atau di posyandu, segeralah bawa anaknya untuk diimunisasi PCV dan jangan khawatir. Imunisasi itu walaupun disuntik di sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri, itu akan ya memberikan perlindungan lebih terhadap pneumonia yang kita tahu bahwa penyebabnya yang paling banyak adalah Streptococcus pneumonia. Jadi ini sudah ada perlindungan dari pemerintah secara gratis ya yang bisa dimanfaatkan. Dan jangan lupa imunisasi lainnya karena tidak hanya PCV, DPT, HIB, kemudian campak ya itu juga menjadi imunisasi yang bisa memprotek terhadap pneumonia. Dan kalau memang ada dana atau biaya tambahan, influenza ada imunisasinya dan juga cacar air yang memang kadang-kadang bisa juga menyebabkan pneumonia. Dan jangan lupa kalau udah 6 tahun imunisasi COVID dong ya, imunisasi COVID karena sudah mulai kita harus lindungi karena COVID itu sendiri bisa menyebabkan pneumonia pada anak. Ya. Kemudian apalagi nih? Banyak lagi faktor yang penting. Faktor yang penting adalah mengupayakan lingkungan harus sehat. Oleh karena itu lingkungan sehat, kemudian juga tidak ada merokok, polusi udara dihindarkan, dan jangan lupa ya vitamin A ya, 6 bulan sekali dapat dari puskesmas. Dan yang penting satu lagi, pandemi COVID mengajarkan kita menggunakan masker. Etika batuk yang benar, karena apa? Kalau ada seorang yang batuk, bersin, mengandung kuman, bisa menyebarkan ke orang lain. Sehingga kalau pakai masker, setelah dipakai, dia batuk atau bersin, seyogyanya harus diganti. Tapi kalau dia bersin dan bersin sama batuk ya dok, di masker sendiri kena lagi dong dok? Langsung maskernya dilepaskan, diganti ya cuci tangan, dan pakai lagi yang baru. Seperti protokol kesehatan seperti biasanya ya dok? Karena ternyata memang mengajarkan kita ya. Jadi pada saat pandemi COVID, lockdown, semua sekolah juga nggak sekolah, sebetulnya anak-anak tuh tidak banyak yang sakit ya. Tapi setelah sekolah, nah ini kita harus mungkin melihat kembali mengapa peningkatan kasus anak yang batuk pilek makin meningkat saat ini. Imun anak pun masih kurang terjaga ya dok. Jadi harus dikejar juga ya imunisasi yang tertinggal kemarin. Baik dokter, nanti kita akan lanjut kembali dokter. Dan untuk pemirsa di rumah nanti kita akan lanjutkan kembali tetap di Jendela. Saat Anda dan orang lain memiliki berat badan yang sama, bukan berarti memiliki kualitas kesehatan dan kebugaran yang sama. Hal ini dikarenakan Anda mungkin memiliki komposisi tubuh yang berbeda dengan orang tersebut. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat,
Fokus saat menjalani program kebugaran tidak hanya pada menurunkan berat badan, tetapi juga dengan komposisi tubuh. Dapatkan paket dasar diet dengan harga Rp330.000. Anda dapat memulai diet yang tepat dan sehat di bawah bimbingan konsultan gizi klinik kami. Pada paket tersebut, ahli kami akan melakukan pemeriksaan komposisi tubuh Anda dan akan memberikan menu yang tepat dan efektif untuk mencapai komposisi tubuh yang baik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di bawah ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bisa dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela Pemirsa, tidak terasa ini segmen terakhir ya dokter ya. Sedikit mengenai pneumonia dan juga pencegahan ini terhadap anak ya dokter. Sedikit ini dokter untuk pesan-pesan untuk orang tua atau cara untuk orang tua lebih aware lagi nih dokter terhadap anaknya sendiri. Ini bagaimana dok? Silakan. Jadi ya memang kalau kita bicara bagaimana orang tua bisa mendampingi anak agar tidak terjadi anaknya kena pneumonia, mulai dari awal tadi ya, berupaya meningkatkan gizi yang baik pada anaknya, menambah imunisasi yang mungkin tertinggal, karena sebetulnya program untuk mengejar ketertinggalan imunisasi itu sudah ada. Dan kemudian upayakan lingkungan sehat. Nah, lingkungan sehat ini kadang-kadang orang tua mulailah dari rumah, karena mulailah dari rumah tidak ada yang membakar sampah, tidak ada yang menggunakan mungkin ya tadi ya, mungkin kalau sekarang tidak ada lagi ya kayu bakar untuk memasak, mungkin tapi kalau ada cara-cara tertentu ada ya dok ya. Kemudian upayakan tidak ada yang merokok, itu sangat penting, karena itu bisa di stop dari diri kita sendiri. Dan upaya itu memang harus didukung sama pemerintah. Karena memang penataan area-area kumuh, kemudian tempat-tempat sekarang kalau saya lihat Pak Wali Kota kan sudah mulai ya menata area-area kumuh dan sudah banyak berapa hektar yang saya lihat yang itu sudah teratasi ya dalam Bidaro dan sebagainya, sudah mulai cantik lah Palembang. Nah ini harus didukung oleh masyarakat karena kalau sudah baik pertahankan. Karena saya juga tinggal di daerah Sekip dan saya lihat sendiri sebetulnya pemerintah sudah sering kali menggali bendungan itu, tapi tetap masyarakat ada yang buang sampah. Nah itu kita tidak harapkan. Karena lingkungan yang baik, etika batu yang benar ya harus didukung oleh mulai dari masyarakat ya. Baik, kembali lagi memang ke lingkungan ya dokter, memang harus tetap dijaga. Orang tua juga kalau memang di lingkungannya ya tadi yang susah untuk dibilang ya dokter, susah untuk diomongin ya, kembali lagi ke orang tuanya, bagaimana orang tuanya menjaga anaknya sendiri ya dokter ya. Dari rokok tadi dimohon yang merokok untuk dikurangi, apalagi di dekat anak ya ini dokter, karena bukan hanya untuk anak-anak saja tapi untuk kita-kita semua juga berbahaya ya dokter ya. Dan yang untuk yang merokoknya juga, perokoknya juga berbahaya ini dokter. Iya, itu penting. Sebetulnya kan yang diambil hikmahnya seperti itu. Para orang yang merokok itu bisa menjadi lebih sehat setelah stop merokok. Iya, mudah-mudahan ya dokter, kita doakan. Baik dokter, terima kasih banyak Dokter Vivi Safia SPAK, dokter konsultan respirologi anak dari Rumah Sakit Ahmad Yusuf Palembang. Terima kasih banyak dokter sudah hadir berbincang-bincang bersama kita di sini. Dan untuk pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan di program Jendela
Jendela pada malam hari ini banyak sekali informasi yang mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahli di bidangnya tentunya. Dan saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Nariski pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh